Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu mengenai aturan baru seleksi verifikasi di P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi ini tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama, yaitu untuk guru honorer yang lolos passing grade. Jadi untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade, ini tidak ada seleksi verifikasi dan juga tidak ada tes. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade, baik itu THK 2, guru honorer negeri, PPG dan swasta, ini nantinya tinggal menunggu penempatan saja, yaitu penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi jika di tempat Bapak Ibu membuka formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya. Dan jika di sekolah induknya ini tidak ada formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Ini untuk semua guru honorer yang sudah lolos passing grade di P3K Guru tahun lalu, yaitu tahun 2021. Kemudian, jika masih tersedia formasi, nah jadi jika masih ada sisa formasinya, maka akan berlanjut ke seleksi yang kedua, yaitu seleksi verifikasi. Nah, ini dia Bapak Ibu, seleksi yang kedua yaitu seleksi kesesuaian ataupun verifikasi, yaitu guru honorer yang tidak lolos passing grade namun terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, kita lihat di sini, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian peserta THK 2 dan guru honorer negeri yang masa kerjanya ini di atas 3 tahun terdaftar pada pokok pendidikan. Nah, jadi admin akan fokus membahas yang seleksi yang kedua ini, yaitu seleksi kesesuaian ataupun verifikasi. Apa saja sih yang akan diverifikasi nantinya? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, mekanisme seleksi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini untuk guru honorer yang tidak lolos passing grade namun terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi jika guru honorer masuk dalam kriteria ini, maka masuk dalam seleksi yang kedua, yaitu tanpa tes CAT tapi menggunakan seleksi verifikasi. Nah, jadi yang pertama yang akan diverifikasi adalah kualifikasi akademik. Nah, jadi nantinya dalam seleksi verifikasi kualifikasi akademik ini mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik atau S1 yang dimiliki atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Nah, jadi jika sesuai antara bidang tugas atau mata pelajaran yang dipilih dengan ijazah S1 yang dimiliki ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki, maka Bapak Ibu akan lolos di verifikasi yang pertama, yaitu verifikasi kualifikasi akademik akan lolos. Nah, jadi jika sudah lolos yang pertama, maka akan berlanjut verifikasi yang kedua, yaitu verifikasi kinerja. Nah, dalam verifikasi kinerja ini nantinya Bapak Ibu akan dicek penilaiannya yang orientasinya adalah orientasi pelayanannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian komitmennya, kemudian inisiatif kerjanya, dan yang terakhir adalah kerjasamanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk seleksi verifikasi yang poin kedua, yaitu kinerja. Ada beberapa poin yang nantinya akan dicek dalam verifikasi kinerja ini. Kemudian seleksi verifikasi berikutnya yaitu seleksi verifikasi kompetensi. Nah, jadi untuk seleksi verifikasi kompetensi ini terdiri dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dan ini tidak tes CAT seperti tahun lalu. Jadi tidak tes CAT
seperti tahun lalu, tapi menggunakan instrumen penilaian. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu tinggal menjawab instrumen penilaian yang diberikan oleh Pemda. Jadi seperti itu untuk tes kompetensi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tes background check. Nah, jadi untuk tes background check yang mana nantinya Bapak Ibu akan dicek pemeriksaan latar belakang. Track recordnya Bapak Ibu selama mengajar di sekolah tersebut ini bagaimana? Terkait perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, intoleransi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 4 komponen yang nantinya akan diverifikasi khusus bagi guru honorer yang tidak lolos passing grade namun memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Jadi tidak perlu ikut tes CAT seperti tahun lalu, tapi menggunakan seleksi verifikasi. Dan ini semuanya dilakukan oleh Pemda Bapak Ibu, oleh Pemda di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Seperti itu. Ini akuntabilitas data. Jadi digunakan data-data yang nantinya akan di cross check oleh Pemda dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Kemendikbud. Nah, jadi data-data yang sudah dinilai oleh Pemda nantinya akan diverifikasi oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk guru honorer yang tidak lolos passing grade namun terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi seperti itu 4 komponen yang nantinya akan di cross check. Dan perlu diingat Bapak Ibu, perlu diingat untuk seleksi yang kedua khusus guru honorer yang tidak lolos passing grade ini akan dilaksanakan apabila masih ada sisa kuota formasinya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk seleksi yang kedua ini dilakukan jika masih tersedia formasi. Nah, jadi jika masih tersedia formasi Bapak Ibu, maka akan berlanjut ke seleksi yang kedua. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori yang kedua ini, maka Bapak Ibu tinggal menunggu penempatan yang lolos passing grade. Jika penempatan yang lolos passing grade ini sudah tuntas dan masih ada sisa kuota formasinya, maka seleksi yang kedua ini akan dilaksanakan Bapak Ibu, akan dilakukan dengan mengecek ataupun dengan diverifikasi 4 komponen yang sudah admin sebutkan tadi. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang seleksi kedua ini menunggu sisa formasi dari guru honorer yang sudah lolos passing grade. Dan jika masih tersedia formasi, jika seleksi yang kedua ini masih tersedia formasi, maka akan berlanjut tes yang ketiga Bapak Ibu, yaitu seleksi tes, yaitu tes CAT seperti tahun lalu, yaitu seperti kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan ini ada nilai ambang batas ataupun passing grade yang harus dilampaui, harus dipenuhi oleh guru honorer di seleksi tes ini. Dan untuk guru honorer di seleksi tes ini adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan belum memiliki masa kerja 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika masih belum memiliki masa kerja 3 tahun atau lebih, maka Bapak Ibu masuk dalam seleksi yang ketiga, yang mana nantinya Bapak Ibu akan dilakukan tes seperti tes CAT tahun lalu. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.